Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channelnya Cikgu Nisa. Kali ini kita akan belajar matematika ya, tentang bilangan pecahan sekolah dasar kelas 5. Nah, kita tahu bahwa bilangan pecahan itu kan terdiri dari 4 ya, yaitu tentang penjumlahan pecahan, kemudian pengurangan pecahan, perkalian, dan pembagian pecahan. Kali ini kita akan memberikan berbagai cara untuk bagaimana sih cara mengerjakannya dari soal-soal pecahan yang ada pada tampilan berikut ini. Yang pertama itu adalah tentang penjumlahan pecahan. Nah, kalau kita lihat dari soal tersebut, ini kan merupakan penjumlahan pecahan dari dua berpenyebutnya itu tidak sama. Nah, kalau misalkan untuk persoalan seperti ini berarti dapat kita jumlahkan apabila penyebut dari kedua pecahan tersebutnya itu harus sama. Jadi yang di sini ini ya. Berarti penyebut yang di bawah ini harus sama ya. Ini kan ada penyebut 3 dan 6. Berarti kita harus membuat penyebutnya ini sama dengan cara apa? Dengan cara menyamakan penyebut dua pecahan tersebut dengan menentukan KPK dari penyebut pecahannya. Nah, jadi kalau kita temukan di sini kan ada penyebut 3 dan juga 6. Berarti KPK dari 3 dan 6 ini bisa kita ambil 18 ya. Ya, 18. Berarti kita pakai 18. Oke, kalau 18 cara menggunakannya ketika pada saat penyelesaian soal seperti ini, yaitu 18 dibagi 3, 6 ya. 6 dikalikan 2 itu adalah 12. Kemudian ditambah 18 dibagi 6 itu 3. 3 dikalikan 4 12. Berarti 24 ya. 12 tambah 12 sama dengan 24, 18 ya. Atau bisa kita sederhanakan lagi ya dengan menggunakan rumah bagi. Berarti 24 18 2 ya kan. 18 dikali 2 berarti 16, sorry 1 berarti ya. 1 berarti sini 18. Berarti di sini 6 per 18. Berarti 1 6 per 18. Atau kita bisa sederhanakan lagi, 1 masing-masing ini kita bagikan dengan 2. Berarti 6 bagi 2 3 per berapa ini? 9 ya. Nah, ini bisa lagi kita kecilkan lagi. Berarti menjadi bagi 3 ya. 1 per 3. Nah, seperti ini. Atau kita gunakan penyebutnya agar bisa dapat menyederhanakan dari penyebut-penyebut yang lainnya ya. Dari 2 per 3 ditambah 4 per 6 sama dengan kita pakai angka 6 aja, karena 6 kan bisa dibagi 3 dan juga bisa dibagi 6. 6 bagi 3 itu 2 ya. 2 kali 2 4 tambah 6 bagi 4 6 bagi 6 1 kali 4 4. Berarti kan 8 per 6. Nah, ini bisa kita sederhanakan lagi dengan menggunakan rumah bagi. 1 6 2 ya. 2 per 6. 1 2 per 6. Ini bisa kita kecilkan. Berarti 1 per 3 sama ya. Kalau kita menyederhanakan ini, kalau misalkan digunakan mencari KPK ya 18. Tapi kalau kita tahu bahwa penyebut dari 3 dan 6 itu kan bisa juga dibagi dengan penyebut dari 6 ya. Bisa kita gunakan hal seperti ini agar lebih sederhana. Oke, kita lanjut lagi soal kedua. Saya hapus dulu yang ini. Nah, kalau yang ini merupakan pecahan campuran ya, pecahan campuran dengan berpenyebutnya yang sama.
ya. Kalau misalkan yang tidak sama, mungkin kita bisa sambungkan dulu untuk penyebut pecahan pada campurannya ini, pada pecahan campurannya. Kalau untuk menggabungkan agar menjadi pecahan biasa, itu 3 dikali 2, ya, 3 dikali 2 ditambah 5. Berarti 3 kali 2 itu 6, 6 ditambah 5, 11 per 3. Ditambah 3 dikali 2, 6, ya, 6 ditambah 4, 10 per 3. Karena dia sama-sama penyebutnya sudah cukup, berarti kita hanya 3 saja kita pakai, ya. 3 berarti 3 kali 3 berarti kan 11, ya. 3 kali 3 1 kali 11 sama, berarti ini juga sama 10. Berarti 21 per 3. Bisa kita kecilkan 21 per 3 itu menjadi 7. Ya, seperti itu cara menyelesaikan penjumlahan dari pecahan. Kemudian masih penjumlahan juga. Nah, ini apabila kita lakukan pecahan desimal. Ini adalah termasuk pecahan desimal, ya. Dimana ini kalau perlu diketahui, kalau untuk koma ini kan berarti pecahan desimalnya ini berarti 1/100. Ini 1/100 karena dia berada di 2 angka belakang koma. Kemudian ini 1 angka belakang koma, berarti 1/10. Bagaimana cara menyelesaikannya? Ya, cara menyelesaikannya ini kan karena dia 1/100 berarti 245 per 100 ditambah 35 per 10. Nah, kita pakai penyebut atau KPK yang lebih mudah aja karena ini 100, ya. Berarti 100 bisa juga dibagi 10, berarti kita pakai 100. 100 bagi 100, 1 kali 245 sama 245. Tambah 100 bagi 10, 10. Ditambah dikali 35, 350. Jadi penyelesaiannya 245 ditambah 350. Berarti sama dengan 595 per 100. Nah, 1/100 berarti kalau 1/100 berarti kan 2 angka belakang koma. Cukup kita sederhanakan menjadi pecahan desimal yaitu 5,95. Ya, ini. Kemudian kalau misalkan lebih sederhana lagi dari persoalan seperti ini, bisa kita jumlahkan saja tapi kita harus samakan komanya, ya. Berarti 2,45 ini harus disamakan berarti 3,5 karena komanya ini harus sama, satu garis lurus. Cukup ditambahkan saja 59,5. Berarti 5,95. Ini lebih sederhana lagi. Ya, sama, ya. Oke, lanjut lagi. Nah, ini merupakan penjumlahan pecahan yang digabungkan dengan persen. Ya, penggabungan pecahan dengan persen caranya seperti apa? Karena ini persentasi berarti kan 1/100, ya. Berarti 45 per 100 ditambah dengan 18/100. Nah, karena dia sama-sama penyebut 100 berarti ya tetap 100 kita pakai. 100 bagi 100 itu 1. 1 dikali 45 itu 45, ya. Sama halnya sama 2 dengan sebelah 18. Berarti kan 45 tambah 18 jadi 63, ya. 63 per 100. Jadi kalau kita tahu kalau dirubah menjadi persen, ya, berarti 63%. Atau lebih sederhana lagi, ini kita lihat karena dia 1/100 bisa jadi per persen. Berarti kan 45% ditambah 18%. Tinggal dijumlahkan saja, 45 tambah 18 jadi 63. Berarti 63%. Sama, ya. Nah, sekarang pengurangan. Nah, kalau untuk pengurangan ini hampir sama dengan penjumlahan, tapi cuma tinggal dikurangkan saja. Walaupun itu menggunakan pecahan biasa maupun dengan pecahan campuran. Nah, kalau untuk pengurangan ini kita lihat soalnya. Ini merupakan pengurangan pecahan yang berpenyebutnya itu tidak sama. Berarti dengan cara mencari KPK dari penyebut-penyebut pecahan tersebut, ya. Artinya kita harus sama ini, yang pecahan campuran ini kita gabung menjadi pecahan biasa. Berarti 4 dikali 3, 12 tambah 1, 13. 13 per 4 dikurang 1/3.
Ini kita pakai KPK-nya berarti 4 dikali 13, 4 kali 3 berarti 12 ya. Karena agar bisa sama-sama dibagi. 12 dibagi 4, 3. 3 dikali 13 kan menjadi 39. Kemudian 12 dibagi berapa nih? 12 dibagi 3, 4. 4 dikali 1, 4. Berarti sini 35 per 12 ya. Nah, ini bisa kita sederhanakan lagi ya. Bisa kita sederhanakan lagi dengan sama kayak tadi kita buat rumah bagi ya. Berarti ini di sini kita pakai 2 ya. Kalau 2 berarti kan 24. Berarti 1 berarti 2 11 per 12. Nah, seperti ini. Ya. Oke, gitu ya. Kemudian untuk soal ini, nah ini juga merupakan pecahan campuran dengan berpenyebut tidak sama. Berarti sama dengan hal yang soal yang pertama, itu kan berarti 45 kali 8, 40 tambah 2, 42 ya. 42 per 5. Kurang dengan 3 kali 5, 15 tambah 1, 16 per 3. Ya. Kemudian ini sama dengan tadi, sama dengan kita pakai penyebutnya 15 ya. 15 bagi 3, 15 bagi 5, 3 berarti 42. 42 kali 3 berarti 126 ya. Ini 5, 16 kali 5 80 ya, sama dengan 126 kurang 80 menjadi 46 ya. 46 per 15. Atau bisa kita bagikan lagi. Kalau 3 menjadi 15, 3 45 ya. 45. Kemudian 1 per 15. Nah, ini hasil untuk konversi ya, mengkonversi dari pecahan campuran. Nah, berarti hasilnya adalah 1 per 15. Masih persoalan pengurangan. Nah, kalau soal pengurangan seperti ini berarti melibatkan bilangan asli, yakni bilangan asli terhadap pecahan campuran. Nah, kalau ini seperti dapat dilakukan dengan cara terlebih dahulu itu mengubah bilangan aslinya ini ke dalam bentuk pecahan. Jadi ini kita ubah lagi dalam bentuk pecahan. Berarti ini kan 8 per 1 ya, kurang ini kita jadikan pecahan lagi menjadi 8 kali 24, 27 ya, 27 per 8. Kita pakai penyebut 8 karena sama-sama bisa dibagi 8. 8 kali 1, 8 bagi 1, 8 kali 8, 64. Kurang sama 27. Jadi 64 dikurang 27 menjadi 37 ya. 37 per 8. Bisa kita pakai sama tadi juga pakai rumah bagi 37, 8 kita pakai 4 ya. 4 berarti 8 kali 4 itu 28, 5 ya. 5 per 8 ya, berarti 4, 5 per 8. Oke. Nah, kalau yang ini pengurangan yang melibatkan antara pecahan campuran dengan persen, sama dengan penjumlahan tadi ya. Berarti ini kita pakai 5 kali 1, 5 tambah 1, 6 ya. 6 per 5 dikurang 16 per 100. Kita pakai 100 ya KPK-nya ya. Ini berarti 120 dikurang dengan berapa nih? 16 ya, sama ya. Berarti 120 dikurang 16 jadi berapa? 4, 11, 10 ya. Berarti 104 per 100.
jadi masuk menjadi 104% ya. Berarti atau menjadi 1,04. Nah, seperti itu. Nah, kali ini yang perkalian. Kalau untuk perkalian ini menggunakan pecahan ya, ini menggunakan pecahan biasa dengan pecahan campuran. Dengan cara dilakukan terlebih dahulu mengubah pecahan campuran itu dikalikan ke bentuk pecahan biasa. Jadi setelahnya itu perkalian pecahan tersebut itu mengalihkan pembilang dengan pembilang yang penyebutnya sama gitu ya. Berarti ini 3/8 dikali 5, 10, 11 per 5. Jadi sama aja, 3 kali 11 per 8 dikali 5. Jadi berapa? 11 ya, 33 ya, per 40. Nah, seperti itu. Jadi cukup mengecilkan seperti ini aja ya, karena pembilangnya tuh lebih kecil dibandingkan dengan penyebutnya. Jadi cukup seperti ini aja. Lanjut, ini sama bilangan asli dengan pecahan biasa. Berarti kan 7/1 dikali 2/9. Berarti 7 kali 2 per 1 kali 9. Berarti 14/9. 14/9 bisa kita jadikan jadi 5 ya. 1/5/9. 1/5/9. Seperti itu. Nah, lanjut ke pembagian. Ini pembagian pecahan campuran dengan pecahan biasa ya. Jadi kalau pembagian pecahan biasa dengan pecahan campuran dengan biasa ini dengan cara mengubah pecahan campurannya ini menjadi pecahan biasa. Ya, jadi kemudian ada terjadi proses pembagian. Nah, untuk pembagian itu sendiri dia harus ketika pada saat membagi kita harus ubah lagi menjadi perkalian dengan cara rumusnya itu biasanya A per B C per D ya. Berarti A per B dikali C per D. Seperti itu ya. Jadi kalau misalkan ada soal pembagian seperti ini, berarti kita harus ubah lagi ke perkalian dengan cara mengubah atau membalikkan dari pecahan biasa atau pecahan kedua dari pembagian tersebut agar bisa dapat dikalikan atau dapat diselesaikan ya. Kemudian 2 kali 3 6, 6 tambah 1 7. 7 per 2 dibagi 5 per 6. Nah, sama dengan rumus ini tadi ya. Berarti 7 per 2 dikali 6 per 5. Berarti 42 ya. 42 per 10. Jadi jawabannya adalah 4,2 karena dia 1/10. Jadi lebih ringkasnya seperti itu ya. Lanjut soal pembagian yang lain. Nah, kalau seperti ini berarti kita harus ubah dulu menjadi ubah pecahan desimalnya. Ini kan pecahan desimal ya, ke dalam pecahan biasa terlebih dahulu. Berarti ini kan karena satu angka belakang koma menjadi 5/10 dibagi karena ini 3 belakang koma 125 per 1000. Nah, kita harus ubah, kita tukar lagi dengan rumus ini. Berarti 5/10 kali 1000 per 125. Berarti 5000 per 1250. Ya. Hilang 500 125. Jadi berapa nih? 125 5 atau 4 2 8 9 10 45. Nah, pas berarti jawabannya yang tepat adalah 4 ya. Masih lanjut di pembagian persentase tadi 4/5 dibagi 40/100 ya. Berarti 4/5 dikali 100 per 40. Berarti 400 per 200 ya. Habiskan saja jadi 2. Karena 4 dibagi 2 atau enggak dari 00 ini kita hilangkan nolnya ini jadi 4 bagi 2 jadi 2. Udah ya.
Lanjut sama, oh ini sama kayak yang tadi ya, yang sebelumnya. Yang mana tadi yang sebelumnya? Nah, sama seperti ini ya tadi ya. Oke, terima kasih udah bergabung di YouTube channelnya Cegu Nisa. Silahkan diperhatikan maupun disimak. Mudah-mudahan ini bisa membantu untuk penyelesaian kalian nanti pada saat menerima LKS dari guru kalian ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.